Timnas U23 Vietnam meraih kemenangan 3-0 atas Laos pada laga pembuka grup B Piala AFF U23 2025 yang digelar sore tadi. Dalam laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Vietnam memang sangat layak diunggulkan. Namun, meski unggul secara teknik, permainan Vietnam dinilai terlalu keras. Beberapa tackle berbahaya dan pelanggaran tak perlu mewarnai laga, membuat pemain Laos beberapa kali melayangkan protes. Bahkan yang mengherankan, wasit yang memimpin laga hanya memberi peringatan, tanpa kartu kuning berarti. Pelatih Kim Sang-SIK mendapat sorotan karena tak meredam intensitas permainan anak asuhnya. Jika gaya bermain seperti ini terus berlanjut, Vietnam berisiko kehilangan pemain karena akumulasi kartu atau cedera. Kemenangan ini membuat Vietnam sementara memimpin grup B dan akan menghadapi Kamboja pada laga berikutnya. Namun, mereka harus lebih berhati-hati jika ingin melangkah jauh dan mempertahankan gelar juara. Di sisi lain, Timnas Vietnam bukan sekadar peserta di Piala AFF U23 2025. Ya, Vietnam benar-benar tampil sangat serius di ajang ini. Mereka datang ke Indonesia dengan status mentereng sebagai juara bertahan dan negara paling sukses sepanjang sejarah turnamen ini. The Golden Star telah 2 kali mengangkat trofi Piala AFF U23, lebih banyak dari negara manapun. Bahkan, gelar terakhir mereka diraih pada edisi 2023 lalu. Artinya, Vietnam punya reputasi sekaligus beban untuk mempertahankan mahkota juara di tanah Nusantara. Melihat sejarah dan pencapaian tersebut, tak heran kalau Vietnam langsung tancap gas mempersiapkan skuad terbaiknya. Tidak setengah-setengah, mereka bahkan melakukan gebrakan besar. Vietnam sudah bersiap sejak Mei 2025 lalu. Bukan hanya persiapan yang matang, Vietnam juga dilatih langsung Kim Sang-sik yang juga merupakan pelatih tim nasional level senior. Vietnam juga diperkuat banyak pemain yang kenyang pengalaman bermain pada level senior. Sinyal keseriusan Vietnam makin terasa ketika mereka menunjuk Kim Sang-sik, pelatih kepala timnas senior, untuk memimpin langsung tim U23 di turnamen ini. Ini adalah langkah yang tidak diambil negara kuat lain seperti Indonesia, Thailand, atau Malaysia, yang justru menunjuk pelatih khusus untuk level U23. Kim Sang-SIK adalah sosok penting di balik kesuksesan Vietnam menjuarai Piala AFF 2024. Ia dikenal sebagai pelatih dengan filosofi permainan modern, disiplin tinggi, dan pengalaman matang di level internasional. Namun, Kim Sang-sik sendiri bukan tanpa kecemasan di ajang ini. Mereka justru sangat cemas karena lawan yang mereka hadapi merupakan tim-tim yang dianggap unggulan. Salah satu kecemasan Kim Sang-sik bahkan sempat diutarakannya. Ya, pelatih asal Korea Selatan tersebut nyatanya tidak mau jumpa dengan timnas Indonesia di semifinal. Dia lebih memilih jumpa timnas Indonesia di final sekaligus. Hal ini tak terlepas, Kim Sang-sik sadar jika jumpa timnas Indonesia di semifinal, peluang Vietnam untuk menuju final sangat kecil. Maka tak heran jika dia lebih memilih jumpa skuad Garuda di partai final saja. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia U23 berhasil meraih kemenangan atas Filipina dalam lanjutan matchday kedua Piala AFF U23 2025. Ya, skuad Garuda berhasil mengandaskan perlawanan Filipina dengan skor tipis 1-0. Dalam laga ini, gelandang Garuda muda, Arhan Fikri, benar-benar mencuri perhatian. Bak Tom Haye di tim senior, Arhan Fikri merupakan jenderal lapangan tengah untuk timnas Indonesia. Kontribusinya di lapangan tengah sangat membantu timnas Indonesia U23 dalam menyerang maupun bertahan. Pemain Arema FC itu tampil tenang dan penuh determinasi dengan menciptakan beberapa peluang mematikan. Alhasil usai laga pun, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, mengirimkan pujian selangit kepada Arhan Fikri karena tampil impresif. Vandenburg menilai, Arhan memiliki peranan penting di lapangan tengah skuad Garuda Muda. Bahkan Vandenburg melihat, jika pemain sekelas Arhan Fikri layak untuk bermain di klub besar. Semua tahu kualitas pemain lain, untuk sekarang, Arhan yang dapat kepercayaan saya rasa dia adalah pemain top. Jika Anda lihat pemain seperti Arhan, dia layak ada di klub besar, dia punya kualitas yang bagus, ungkap Gerald Vandenburg. Meski demikian, pelatih asal Belanda tersebut juga memuji penampilan para pemain lainnya, mulai dari Kakang Rudianto, Kadek Arel, Tony Firmansyah, Rahmat Arjuna dan Raihan Hanan. Menurutnya, para pemain yang ia panggil ke timnas Indonesia U23 memiliki peranan masing-masing dalam tim. Tapi di luar itu juga, Kakang Rudianto, Kadek Arel, saya bisa sebutkan banyak pemain bagus, semua bisa dipanggil sesuai kebutuhan. Tapi yang terpenting adalah kita bisa memainkan permainan kami. Kemudian untuk hari ini, kita lihat ada Hanan, Tony Firmansyah, Arjuna, mereka bermain sangat bagus hari ini, dan mereka adalah top player hari ini, jelas Gerald Vandenburg.
Seperti diberitakan sebelumnya, Timnas Indonesia U23 berhasil meraih 3 poin tambahan usai mengalahkan Filipina. Hasil ini menjadi modal berharga bagi pasukan Gerald Vandenburg demi meraih asa lolos ke babak semifinal. Di sisi lain, Filipina harus berjuang lebih keras untuk tetap di jalur perebutan tiket ke babak semifinal saat menghadapi Brunei Darussalam di laga selanjutnya. Melihat hal ini, pemain Timnas Filipina U23, Javier Mariona, mengaku frustasi karena gagal meraih kemenangan di laga penting menghadapi Timnas Indonesia U23. Dirinya bahkan tak menyangka jika skuad Garuda Muda bisa memberikan perlawan ketat hingga membuat timnya tidak berdaya. Tentunya hari ini mereka menang, hasil ini sedikit membuat frustrasi. Saya rasa tidak ada yang menyangka kami akan datang ke sini dan memberi mereka perlawanan sekuat itu, dan kami hanya kebobolan 1 gol, ungkap Javier Mariona. Meski tumbang dari Timnas Indonesia U23, dirinya tetap bangga dengan permainan Filipina yang hanya kebobolan 1 gol. Bahkan, bintang Filipina tersebut tak segan memberikan komentar nyeleneh jika hanya timnya yang mampu mencetak gol. Javier Mariona secara bangga mengatakan bahwa Timnas Indonesia U23 gagal dalam mencetak gol ke gawang Filipina. Meski begitu, Javier Mariona juga mengirimkan pujian kepada Timnas Indonesia U23 yang berhasil meraih kemenangan di laga tersebut. Menurutnya, kedua kesebelasan tampil dengan sangat kerja keras meski akhirnya skuad Garuda Muda yang berhasil membawa pulang 3 poin. Dan sejujurnya, kami bisa mencetak gol bunuh diri, Timnas Indonesia tidak mencetak gol ke gawang kami. Sekali lagi, selamat untuk Indonesia, Indonesia adalah lawan yang hebat. Kami bekerja keras, mereka bekerja lebih keras, tetapi mereka pulang dengan 3 poin, ungkap Javier Mariona memungkasi. Setelah mengalahkan Filipina, tantangan selanjutnya pasukan Merah Putih adalah Timnas Malaysia U23. Ya, pasukan Garuda Muda asuhan Gerald Vandenburg harus bersiap menantang sang rival, Malaysia di laga pamungkas Grup A. Pertandingan Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia tersebut dijadwalkan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Senin, 21 Juli 2025. Jelang menghadapi sang rival serumpun itu, winger Timnas U23, Victor Dethan, mengharapkan para supporter Garuda untuk hadir meramaikan Stadion GBK. Bahkan, dirinya mengharapkan jumlah supporter yang hadir bisa lebih ramai bila dibandingkan saat menghadapi Brunei Darussalam dan Filipina. Sebagai informasi, jumlah supporter yang hadir dalam laga kontra Filipina berjumlah dari 8.000 orang. Jumlah tersebut lebih banyak bila dibandingkan kala menghadapi Brunei Darussalam. Pemain Timnas Indonesia U23, Victor Dethan, berharap para supporter Garuda beramai-ramai datang dan memberikan dukungan besar saat menghadapi Malaysia nanti. Terima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukung. Semoga melawan Malaysia bisa mendapatkan dukungan yang sama, ujar Victor Dethan. Pemain PSM Makassar itu juga membeberkan kondisinya usai tak dimainkan saat menghadapi Brunei Darussalam. Dirinya tercatat baru debut di Piala AFF U23 2025 saat menghadapi Filipina, tepatnya di menit ke-71 usai menggantikan Rahmat Arjuna. Victor Dethan menjelaskan bahwa dirinya belum dalam kondisi prima usai sempat mengalami cedera. Pemain saya berusia 21 tahun itu merasa permainan Garuda Muda masih memiliki banyak ruang untuk berkembang jelang melawan Malaysia. Apalagi, Timnas Indonesia U23 masih kesulitan dalam mencetak gol meski meraih kemenangan 1-0 atas Filipina. Karena baru recovery, kemarin sempat cedera sedikit. Mungkin, harus adaptasi lagi di pertandingan. Kita sudah kerja keras hari ini dan meraih 3 poin. Tentunya kita memberikan puji syukur kepada Tuhan. Tentunya kita selalu mempunyai ruang untuk berkembang. Tentunya dalam beberapa hari ke depan kita akan mempersiapkan diri dengan baik agar melawan Malaysia kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, jelas Victor Dethan. Seperti yang kita tahu, rumor kepindahan Kelvin Verdong ke FC Utrecht santer beredar belakangan ini, namun bek Timnas Indonesia itu dengan tegas menepisnya. Bahkan, bek Timnas Indonesia secara terang-terangan menyatakan tidak akan menerima tawaran dari tim berjuluk Utrecht tersebut jika memang ada. Sebelumnya, kabar kedekatan Verdong dengan FC Utrecht memang kencang berhembus, namun sang agen, Nathan van Kooperen, telah membantahnya. Senada dengan sang agen, pemain berusia 28 tahun itu memastikan tidak ada komunikasi sama sekali dengan FC Utrecht. Verdong menjelaskan alasannya, ia menegaskan tidak akan pindah dari NEC Nijmegen ke klub yang memiliki level yang sama. Bek Timnas Indonesia ini hanya tertarik untuk bergabung dengan 3 klub teratas Liga Belanda atau mencoba peruntungan di luar Belanda jika tawaran tersebut menarik secara finansial. Sama sekali tidak ada kontak dengan FC Utrecht. Saya sudah melihatnya,
dan bahkan membaca bahwa kami sudah berada di tahap akhir transfer, tetapi saya belum pernah berbicara dengan FC Utrecht. Saya bisa bilang bahwa saya tidak akan menukar NEC Nijmegen dengan FC Utrecht. Saya tidak akan pindah dari NEC ke FC Utrecht, karena saya pikir kami kurang lebih berada di level yang sama. Bagi saya, itu bukan peningkatan. Tidak ada yang perlu dipikirkan saat ini, saya tidak memikirkan transfer saat ini. Saya hanya ingin pindah ke 3 klub teratas di Belanda atau pindah ke luar negeri yang menarik secara finansial, ungkap Kelvin Verdong. Saat ini, Kelvin Verdong masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen hingga tahun 2028. Performanya musim lalu cukup menjanjikan, ia tampil sebanyak 33 kali di Liga Belanda dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Selain itu, Verdong juga berhasil membawa NEC Nijmegen ke babak playoff kompetisi Eropa.